Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Lahu mulku samawati wal ard wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan taj'alul zulumati nura. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mursal basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi عدد أنفاس مخلوقات الله شهيقا وزفيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى آمرا بالتقوى والتمسك بالتقوى حتى الممات. فقال تعالى بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib akan berbicara tentang rahasia keberhasilan dunia dan akhirat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kedisiplinan. Agama Islam dan peradaban yang dibangun oleh agama Islam adalah peradaban yang paripurna, yang menghasilkan banyak superpower, yang menghasilkan banyak kreasi ilmu pengetahuan, yang menghasilkan banyak ajaran-ajaran yang sampai saat ini terus menjadi penerang bagi umat manusia. Sehingga ada satu karangan yang berjudul 1001 penemuan ulama Islam yang sampai saat ini telah mengubah dunia, seperti optik, matematik, algoritma dan seterusnya, yang semuanya menjadi landasan bagi pembangunan peradaban umat manusia. Itu semua prestasi-prestasi besar yang terus menggetarkan ilmu pengetahuan yang terus berguna bagi peradaban manusia. Itu semua dihasilkan dari ajaran tentang kedisiplinan, sehingga semua orang menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mencapai puncak dalam kehidupannya, dalam kesatuan antara keimanan dan prestasi kehidupan. Tidak ada kontradiksi di antara keduanya, bahkan saling menguatkan dan memberikan keberkahan bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita baru saja melewati bulan Ramadan. Dan pada saat bulan Ramadan Allah memerintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam perintah tersebut Allah menggunakan kutiba, yaitu ditetapkan, diperintahkan. Perintah yang kemudian dijalankan secara terstruktur dan secara tepat dinamakan sebagai kedisiplinan. Maka dari bulan Ramadan kita memperoleh pengalaman untuk secara disiplin menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan. Setelah selama bulan Ramadan kita sukses menunaikan perintah secara disiplin, maka di bulan-bulan lainnya waktunya bagi kita untuk menerapkan pengalaman kedisiplinan tersebut untuk meraih segala prestasi setinggi-tingginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang kedisiplinan ini Allah mengajarkan bahwa
semua makhluk, semua ciptaan Allah di alam semesta ini berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah yang besarnya jutaan kali dari bumi yang kita tempati ini, ternyata mereka bekerja secara disiplin, mengitari porosnya, mengitari orbitnya, sehingga kita mengenal adanya waktu, kita mengenal adanya hari, kita mengenal adanya bulan, dan kita mengenal adanya tahun. Itu semua karena makhluk-makhluk yang besar berupa matahari dan bulan bekerja secara disiplin sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan bagi mereka tanpa ada perubahan sedikit pun. Sehingga dengan itu kita makhluk-makhluk yang lebih kecil dari mereka bisa menjadikan mereka sebagai ukuran untuk menentukan hari-hari dan waktu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setiap hari kita diajarkan juga untuk disiplin. Allah memerintahkan, "Faidat ma'nantum faqimus shalah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Kalau kalian dalam keadaan damai, dalam keadaan normal, tanpa ada gangguan sedikit pun, maka tunaikanlah sholat secara sempurna. Karena sholat itu adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan waktu-waktunya. Maka dengan waktu-waktu sholat ini menjadi pembimbing kita untuk disiplin mengisi kehidupan kita. Setiap kali kita dipanggil sholat, kita penuhi sholat tersebut. Setelah selesai sholat, kita berjuang kembali untuk mengejar prestasi dan karya-karya besar yang sedang kita cari atau pelajari atau ingin wujudkan. Dan ketika ada kesulitan, kita kembali mengadu kepada Allah di waktu sholat berikutnya. Maka dengan keberkahan kerja dan sholat itulah umat Islam bisa mewujudkan peradaban yang besar, kekuasaan yang besar, kekayaan yang besar, dan pengaruh yang besar, yang sampai saat ini seluruh kekuatan merasa bingung bagaimana menanganinya, bagaimana mengunggulinya. Walaupun secara politik terlihat lemah, tetapi semua kekuatan itu tidak mampu mengubah ajaran Islam, tidak mampu merubah Al-Quran, dan tidak bisa mengubah umat Islam sehingga mengikuti mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setiap pekan kita juga diajarkan untuk secara disiplin berkumpul bersama untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Tetapi Allah tegaskan, ketika ada panggilan sholat, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah, ketika ada panggilan sholat untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka penuhilah panggilan tersebut dan tinggalkanlah kerja kalian. Tetapi ketika sholat selesai, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ketika kalian telah menunaikan ibadah sholat Jumat, segeralah kembali kalian berpencar untuk bekerja dan mencari penghidupan dan mewujudkan prestasi-prestasi besar. Dengan demikian maka di dalam Islam antara ibadah, penghambaan kepada Allah dan mengejar penghidupan tidak ada kontradiksi, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah juga mengajarkan kita tentang kedisiplinan dalam masalah makan dan minum, yang ternyata problematika kehidupan saat ini, terutama kesehatan manusia, karena mereka secara sembrono memasukkan apa saja yang terasa enak atau diiklankan sebagai sesuatu yang enak ke tubuh mereka. Maka Allah mengajarkan kedisiplinan kepada seluruh manusia, bahkan dengan memerintahkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, hai manusia seluruhnya, makanlah dari apa yang di atas muka bumi ini yang halal dan yang baik saja. Karena kalau kita makan yang tidak halal dan tidak baik, niscaya akan tergelincir dalam mengikuti langkah-langkah setan
padahal setan itu akan membuat rugi kita sendiri. Yaitu ketika kita mengkonsumsi hanya sekedar enak tapi berbahaya, ini akan berpengaruh pada tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang diajarkan oleh setan, yaitu innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka akan mengajarkan kalian untuk mengerjakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tercela, bahkan mengucapkan hal-hal yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan akan mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi segala kehidupan kita, dan bahkan bisa menggelincirkan kita dalam kebinasaan jika kita tidak hati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga Allah mengajarkan agar orang-orang beriman untuk secara profesional mengerjakan apa yang menjadi keahliannya. Sehingga ketika orang mengerjakan sesuai keahliannya dan sesuai bidangnya, maka terbangunlah peradaban yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Karena semuanya akan memberikan sumbangsih bagi kebaikan manusia. Allah berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah, semuanya hendaklah bekerja sesuai dengan profesinya, sesuai dengan keahliannya dan posisinya. Dan Allah yang Maha mengetahui siapa di antara kalian yang terbaik dalam mengerjakan tugasnya. Maka orang-orang yang mendapatkan amanah, yakinilah bahwa yang dia pegang itu adalah tugas dari Allah bagi kebaikan manusia, bukan tugas dari bosnya atau perusahaannya. Karena memang pada saat itu dia sedang mengemban amanah kebaikan bagi seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwa siapa saja yang bekerja yang baik akan mendapatkan kebaikan, sementara siapa yang bekerja buruk akan memanen keburukan. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minhu, yakul lahu nasibun minha. Siapa saja yang berprestasi mengerjakan tugasnya dengan sebaiknya, nanti pada akhirnya akan kembali manfaatnya bagi dirinya. Sementara orang-orang yang bekerja dengan semau-maunya dan tidak amanah, nanti keburukannya akan kembali kepada dirinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa seluruh kehidupan kita ini hendaklah secara disiplin diletakkan di dalam kerangka yang benar, yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada orang yang hanya mengejar prestasi-prestasi dunia, tetapi Allah tegaskan bahwa wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia nanti di akhirat akan menjadi orang yang merugi dan tidak dapat apa-apa. Maka orang yang dipuji adalah orang yang selalu menyelaraskan permohonannya dan kerjanya antara meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Orang yang memohon kebahagiaan dunia dan akhirat itulah yang Allah puji bahwa ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang akan mendapatkan kemenangan, keberhasilan dan kesuksesan yang sebenarnya, dan Allah yang maha cepat menghitung seluruh perbuatan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin waliyis salihin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم فهو عصمة أمركم ثم اعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وعامة بلاد المسلمين اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير والطف بنا فيما جرت به المقادير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تعملون والحمد لله رب العالمين.